Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Fauziah Hasanah, NIM 2005002110010 dari kelas akuntansi A. Saya di sini akan memberikan presentasi mengenai elastisitas penawaran. Yang pertama adalah pengertian elastisitas. Elastisitas itu sendiri memiliki pengertian perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Dengan kata lain, elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Sedangkan elastisitas penawaran itu artinya suatu pengukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga ke atas perubahan penawaran. Untuk rumus koefisien elastisitas penawaran, ES sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan per persentase perubahan harga. Untuk tujuan perhitungan rumus di atas perlu diubah menjadi ES sama dengan QB min QA per QA per PB min PA per PA, di mana ES berarti koefisien elastisitas penawaran, QB jumlah baru barang yang ditawarkan, QA jumlah penawaran yang asal, PB tingkat harga yang baru, dan PA tingkat harga yang asal. Pokok bahasan yang pertama, penggolongan kurva penawaran. Penawaran elastisitas sempurna bila para penjual bersedia menjual semua barangnya pada harga tertentu. Pada elastis sempurna ini, nilai absolut elastisitas sama dengan tak hingga, sehingga perubahan harga sedikit saja menyebabkan perubahan yang ekstrim pada jumlah barang yang ditawarkan. Misalnya, perusahaan besar peternakan ayam pemasok KFC dapat mencukupi berapapun permintaan KFC asalkan pihak KFC mau membeli dengan harga batas bawah sebesar 30.000 per kilo. Namun, bila terjadi perubahan harga di bawah harga batas misalnya 20.000 per kilo, perusahaan peternakan ayam tidak mau lagi memasok KFC atau jumlah penawaran dari KFC 0. Selanjutnya, penawaran tidak elastis sempurna terwujud apabila penjual sama sekali tidak dapat menambah penawarannya walaupun harga bertambah tinggi. Ketika harga $4 menuju $5 harga meningkat, maka penawaran akan tetap sebesar 100 karena konsumen tidak mempunyai hak untuk melakukan penawaran. Yang ketiga, penawaran elastisitas uniter, yaitu kurva bermula dari titik 0 dan nilai absolut elastisitas sama dengan 1. Nah, di elastis uniter ini, jika harga naik, maka penawaran juga akan naik. Contohnya, jika harga naik sebesar 22%, maka juga berpengaruh terhadap jumlah penawaran yang akan naik 22%. Yang keempat, penawaran tidak elastis apabila perubahan harga menimbulkan perubahan yang relatif kecil terhadap penawaran, dan ini di angka absolut kurang dari 1. Misalnya, harga meningkat sebesar 20%, itu hanya mempengaruhi penawaran sebesar 10% saja. Penawaran elastis, yaitu perubahan harga menyebabkan perubahan yang relatif besar terhadap penawaran. Nah, ini terjadi ketika nilai absolut elastisitas lebih besar dari 1. Nah, misalnya 22% perubahan harga menyebabkan 67% perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Pokok bahasan yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Faktor pentingnya ada 2, yaitu sifat perubahan biaya produksi dan jangka waktu analisis. Kita akan bahas satu persatu di sini. Yang pertama adalah sifat perubahan biaya produksi.
Penawaran suatu komoditas merupakan penawaran yang tidak elastis bila kenaikan penawaran hanya dapat dilakukan dengan mengeluarkan biaya tambahan yang sangat tinggi. Pada umumnya, hal ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, kapasitas produksi telah mencapai tingkat yang tinggi sehingga untuk menambah produksi harus dilakukan investasi baru. Yang kedua, faktor-faktor produksi yang diperlakukan untuk meningkatkan produksi sangat sulit untuk diperoleh. Sebaliknya, penawaran suatu komoditas merupakan penawaran yang elastis bila tambahan penawaran dapat dilakukan dengan mengeluarkan biaya tambahan yang rendah. Jangka waktu analisis. Nah, jangka waktu analisis ini dibagi menjadi 3, yaitu masa amat singkat, jangka pendek, dan jangka panjang. Oke, saya jelaskan satu persatu. Untuk masa amat singkat ini, para penjual tidak dapat menambah penawarannya sehingga dengan demikian penawarannya bersifat tidak elastis sempurna. Nah, misalkan pada mulanya jumlah barang yang diperjualbelikan adalah Q. Lalu terjadi kenaikan permintaan, yaitu dari D menjadi D1. Nah, dalam masa singkat ini, penawarannya atau jumlah barangnya tidak bisa ditambah. Dengan barang yang tidak bisa ditambah, maka otomatis akan membuat kenaikan harga dari P menjadi P1. Yang kedua, jangka pendek. Kapasitas alat-alat produksi yang ada tidak dapat menambah, tetapi setiap perusahaan masih dapat menaikkan produksi dengan kapasitas yang tersedia dengan cara menggunakan faktor-faktor produksi termasuk barang modal secara lebih intensif. Caranya yaitu dengan memperpanjang jam kerja, memperbaiki manajemen produksi, dan menggunakan tenaga kerja lebih efektif. Usaha ini akan dapat menambah produksi barang yang ditawarkan, tetapi pertambahan tidaklah terlalu besar. Seperti pada kurva, itu karena produksi ditambah dari Q menuju Q1, maka kenaikan permintaan dari DD menuju D1 itu tidak terlalu tinggi seperti pada masa amat singkat, dan harganya juga tidak terlalu naik seperti pada masa amat singkat. Yang terakhir, jangka panjang. Produksi dan jumlah barang yang ditawarkan dapat dengan mudah ditambah dalam jangka panjang. Dapat dilihat bahwa barang yang diperjualbelikan bertambah sebesar Q ke Q1 karena permintaan bertambah dari DD menjadi D1. Pertambahan ini jauh lebih besar dari pertambahan dalam jangka pendek karena waktunya yang relatif lama. Oleh karena itu, pertambahan penawaran yang cukup besar, maka kenaikan harga dari P menjadi P1 adalah kecil dan lebih kecil daripada di jangka waktu pendek dan jangka waktu amat singkat. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.